Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu, begitu juga dengan ibu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring seni budaya kelas 8 semester ganjil. Dan untuk hari ini kita masuk ke dalam bab 8, yaitu menyusun naskah pantomim. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kita mempelajari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keunikan dan ciri khas pantomim. Siswa mampu mengidentifikasi sumber cerita pantomim. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk imaji dalam pantomim. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih pantomim. Yang kelima, siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih pantomim. Dan keenam, siswa mampu membuat alur cerita pantomim. Serta yang ketujuh, siswa mampu mengkomunikasikan adegan-adegan pantomim. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga menonton video ini sampai selesai. Jika ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Mari kita coba amatilah gambar berikut dengan seksama. Apa kesan yang ditimbulkan pada gambar tersebut? Ya, silakan kalian amati dengan seksama. Setelah itu jawab secara cepat dalam buku catatan kalian ya. Masih ingatkah kalian di bab sebelumnya, di bab 7, apa itu pantomim? Iya, pantomim adalah pertunjukan teater yang menampilkan gambaran suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Ini yang dimaksud dengan pantomim. Istilah pantomim berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Ciri dan keunikan pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teatrikal yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yaitu ketika seseorang melakukan gerakan-gerakan yang bermakna dan mempunyai arti. Pemain pantomim disebut juga yaitu pantomer. Seniman pantomim terkenal dengan riasan putih di wajah, baju kaos bergaris hitam putih, sarung tangan putih, topi hitam, celak hitam di mata. Nah, ini adalah ciri-ciri dari seorang pantomim. Riasan putih pada wajah dalam pantomim berasal dari tradisi badut. Riasan ini digunakan dalam pertunjukan pantomim untuk menekan sifat karakter dan ekspresinya, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari kecahuan. Riasan putih pada awalnya bermaksud menunjukkan karakter yang sederhana dan polos. Bentuk tampilan riasan wajah pantomim pada masa kini lebih berkembang dan bervariatif, sesuai dengan gaya dan kreasi masing-masing pantomer, tetapi tetap dengan alas bedak dasar putih. Sumber cerita pantomim. Untuk membuat pementasan pantomim yang baik diperlukan penyusunan alur cerita yang baik juga. Cerita-cerita yang bisa menarik untuk dipakai dalam pantomim pada dasarnya sama dengan alur cerita-cerita pendek, lebih pada penggambaran adegan dan situasi yang dialami tokoh utama. Inti dan maksud cerita harus dapat tersampaikan dengan gerakan-gerakan tubuh dan ekspresi. Sumber cerita untuk pantomim bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Aktivitas manusia dari mulai bangun tidur pagi, mandi, sarapan, kegiatan di dapur, di sekolah, di jalan raya, sampai kegiatan makan malam, tidur, dan menjelang pagi. Yang kedua, aktivitas berpetualang ke hutan, pantai, gunung, atau lautan dengan seolah-olah membawa banyak peralatan. Yang ketiga, aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam seperti hujan, badai, panas, dan menggigil.
Dan yang keempat adalah aktivitas manusia berurusan dengan perabotan dan peralatan mesin, misalnya mengendarai kendaraan bermotor, mesin pemotong rumput, mesin jahit, pisau, dan gunting. Yang terpenting dalam pengembangan cerita pantomim adalah mengembangkan ilusi dan imajinasi. Ilusi artinya meyakini apa yang kita lakukan itu seperti sebenarnya, dan benda yang kita pegang atau mainkan seolah-olah ada. Nah, berikut ini ada beberapa contoh adegan pantomim dengan berbagai situasi yang bisa juga kalian mainkan. Silakan diperhatikan, bisa juga latihkan di rumah kalian masing-masing. Ya, demikianlah pembelajaran daring hari ini. Jikalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau belum dipahami, silakan hubungi Ibu secara pribadi atau melalui grup WhatsApp Mapel Seni Budaya, dan juga informasi untuk uji kompetensi pengetahuan di dalam grup. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan gunakan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sampai jumpa dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya.